Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Juga harapan yang sama saya berikan kepada teman-teman semua ya. Bersama dengan keluarga, baik-baik saja dan tetap semangat. Jairo Radaworld yang terus diupayakan untuk secepatnya diambil sumpah, proses semua selesai dan dia bisa bermain atau tersedia melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret yang akan datang. Sepertinya ini akan ke Jakarta ya, sepertinya dia akan segera ke Jakarta walaupun sebenarnya tidak ada FIFA Matchday. Ya, kenapa itu teman-teman? Karena biasanya kan harus datang dulu ke sini, cek kesehatan, dia ke kedutaan, kemudian bertemu dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, bersalaman, duduk, makan, foto-foto. Itu seperti yang sudah lalu-lalu terjadi kepada semua pemain yang diaspora yang kemudian diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Tidak terkecuali dengan Jairo Radaworld. Dia bisa datang ke Indonesia mungkin di pekan dia akan datang, karena ada proses libur di situ. Kenapa libur? Walaupun kompetisi di Belgia, tempat di mana Jairo saat ini berada, karena dia dikontrak di Liga Pro Belgia bersama dengan Royal Antwerp, itu dia tidak akan bermain. Jadi dari mulai minggu depan itu full tanggal 2, kemudian terus baru dia akan bermain nantinya. Tanggal 2 itu rencana Royal Antwerp bermain dengan Brugge ya, dan dia tidak bisa bermain ya. Kenapa? Karena dia kemarin ya tadi malam tuh mendapat kartu merah. Ada kericuhan di sana di 90+1 sudah masuk ke pertambahan waktu. Dia sempat ada fisik ya, adu pukul dengan pemain lawan dari Sint Truidens VV atau ST VV yang berkesudahan 1-1 itu. Dia kemudian diusir wasit keluar lapangan. Ini menjadi kartu merah pertama bagi Jairo Radaworld di Liga Pro Belgia setelah bermain 90 menit dengan baik sekali, tapi di 90+1 dia harus meninggalkan lapangan. Hasil akhir memang 1-1 yang membuat Royal Antwerp sekarang itu ada di peringkat ketiga klasemen sementara ya, dan klub yang akan dihadapi oleh klubnya Jairo yaitu FC Brugge yang berada di peringkat kedua klasemen, karena posisi ke atas di Liga Pro Belgia ditempati oleh Genk yang jauh di atas. Nah, selisih antara Brugge dan Royal Antwerp itu kalau nggak salah 11 poin kalau nggak salah ya. Royal 48, kemudian Royal 37 dan Brugge 48. Nah, mereka akan bertarung. Sayang Jairo tidak ada di sana. Namun saya pikir ini ada suatu berkah juga ya. Ini kalau dia bermain, dia tidak akan mungkin untuk bisa datang ke Indonesia. Jadi kesempatan ini bisa diambil untuk Jairo selama seminggu tidak bermain. Bahkan dia baru main di tanggal 9, jadi masih lama kalau bisa dilihat. Jadi dia bisa datang di tanggal 28 misalnya dia tiba, atau 29 dia tiba. Ya itu kemudian nanti akan dia balik lagi pada tanggal 5 bisa saja kan. Karena atau tanggal 4 dia balik untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan baru tanggal 9 melawan Anderlecht. Mereka harus tandang ke Anderlecht, Royal Antwerp. Nah semoga Jairo bisa datang. Ini bisa dimanfaatkan, kesempatan, peluang itu ada di sini ketika dia kartu merah. Jadi saya berpikir, wah ini apakah memang Jairo memang dalam tanda kutip ya, mungkin dia sengaja, mungkin karena dia padahal sudah injury time kan. Kalau dia bisa menghabiskannya waktu aman-aman saja, tapi di +1 dia ribut di sana, kemudian kartu merah. Apakah ini memang sudah jalan-jalan dia harus datang cepat, karena memang harus datang dulu ke sini, ke Jakarta, harus cari waktunya yang sulit teman-teman ya, karena kompetisi kan dari pekan ke pekan itu berlangsung. Nah ini dia ketika kartu merah itu ya mau tidak mau dia bisa datang ke kita ya, bisa di call oleh PSSI atau Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir memanggil dia. Dan saya sudah coba tadi barusan mengkonfirmasi lagi, tapi belum dijawab apakah Jairo akan segera datang ketika dia akan istirahat panjang ini kan. Itu 1 pekan, hampir 2 pekan, baru tanggal 9 Februari kan, lama. Inilah ya, jangan-jangan Jairo ini teman-teman ya, ini hanya bercanda aja. Jangan-jangan dia mungkin sengaja udah daripada susah ini dia kan sudah ngebet untuk bisa bermain di tim nasional kita yang menghadapi Australia dan Bahrain. Daripada cari waktunya agak susah, udah saya bikin aja pelanggaran di sini, kartu merah, dia bisa datang ya.
wah, ini hanya canda aja ya, ini untuk Jairo. Tapi bisa saja itu terjadi, dan karena dia punya waktu. Ya, kalau dia sudah datang ke sini ya, ke Indonesia, ke Jakarta, ketemu dengan ketua umum, ya saya pikir semua proses akan berjalan dengan baik. Nah, dia sementara masa istirahat ini, dia bisa surat-surat dokumen ini dia harus kumpulkan cepat biar lengkap, kemudian dia bisa bawa langsung juga ke Jakarta jika itu memungkinkan. Karena saya pikir ya waktunya untuk sudah bisa datang, kesempatan besar. Kapan lagi Jairo untuk bisa punya waktu panjang begini kalau dia dapat kartu merah dan dia baru bisa bermain 2 minggu depan? Itu yang saya juga coba tanya tadi ke Pak Ketua, bagaimana, apakah ada kemungkinan dia bisa datang ketika dia menyelesaikan pertandingan tadi malam itu dengan hasil imbang dan ada kartu merah, dan dia baru bermain pada tanggal 9. Memang belum ada jawaban karena baru saja nih. Semoga beberapa jam ke depan ada jawaban dari Ketua. Dan inilah, sekali lagi ya teman-teman, inilah waktu yang pas bagi Jairo terbang dari Belgia untuk mungkin singgah di Schiphol dan dia menuju ke Jakarta bertemu. Di sini nggak perlu lama, dia datang. Ya, mungkin cuma 4 hari dia bisa di sini. Sekalian dia bisa jalan-jalan juga, lihat stadion GBK tentunya ya, dia bisa melihat atmosfer, ketemu dengan fans juga itu bisa. Jadi 4-5 hari dia pulang, oke lah. Jadi masih punya persiapan panjang ke tanggal 9. Kalau dia pulang di tanggal 4, tanggal 5 kan masih lama untuk bertanding. Jadi dia bisa ketemu dulu dengan ketua umum, ketemu dulu dengan jajaran pengurus PSSI. Dia cek kesehatan, datang ke kedutaan, dan surat-surat semua dikumpulkan untuk PSSI nantinya store ke Kemenpora. Kemenpora akan ke Menteri Hukum. Ya, ini jenjang untuk fase-fase yang harus dilewati sebelum ke DPR RI, dan diperkirakan ya di bulan Februari dia sudah bisa diambil sumpah. Kalau memang gerak cepat dari PSSI ya, harus cepat ini gercep. Ya di bulan Februari, akhir Februari bisa, karena kita kan baru bermain itu tanggal 20 Maret. Bahkan kalau di awal Maret pun dia diambil sumpah, masih keburu ya untuk bisa menuju ke pertandingan melawan Australia. Karena kan harus diingat juga ada ahli federasi. Kalau ahli federasi itu gampang. Mungkin 1-2 hari itu sudah yang lewat-lewat itu sudah terjadi di Mes Hilgers, di Eliano, Kevin Dix, semua sudah terjadi. Itu nggak lama, 2 hari aja sudah selesai. Jadi kalau dia di awal Maret juga diambil sumpah, surat-surat peralihan semua itu akan beres dan dia bisa bermain teman-teman untuk tim nasional. Oke, ini info yang saya bisa berikan kepada teman-teman soal Jairo Radelbelt yang akan istirahat cukup lama, dan semoga dia bisa ke Indonesia untuk bisa mengurus semua surat-suratnya, untuk cek medis, dan dia bisa foto bersama dengan ketua. Karena inilah, sekali lagi, inilah peluangnya untuk bisa datang ketika dia libur, dan libur panjang, bahkan hampir 2 pekan ya. Kalau dari sekarang ke tanggal 9 kan jauh baru dia bermain. Dia tidak akan bermain tanggal 2 karena gara-gara kartu merah itu, teman-teman ya. Oke, dengan saya berbicara soal Jairo, dan banyak sudah menanti soal Jairo ini tentunya. Dan Jairo sendiri sudah dihubungi oleh pelatih kepala kita yang baru, Patrick Kluivert, sudah berbicara, sudah meyakinkan, dan dia senang sekali, dia bersemangat sekali untuk bisa membela Indonesia. Patrick bilang, ayo cepat untuk kamu ke Indonesia untuk mengurus semua dokumen surat-surat sehingga ini diproses dan kamu bisa bermain bersama dengan timnas. Dan Jairo itu menyambut dengan baik seorang Patrick Kluivert yang menukangi timnas, dan dia ingin memberikan yang terbaik juga untuk timnas jika semua sudah berjalan dengan baik untuk proses dia dan sampai dia menjadi warga negara Indonesia. Banyak penasaran, ingin menunggu ya bagaimana penampilan dari Jairo, gelandang kita yang sangat baik. Nah kemarin teman-teman, ini info saja, dia bermain di belakang, di back, 2 back, bermain dengan 4-2-3-1 yang diterapkan oleh pelatih Jonas De Roop, pelatih dari Royal Antwerp. Dia bermain di back, tapi ada di sebelah kiri posisi backnya. Jadi dia ini sebenarnya di pemain belakang dari dulu, dari Ajax apa semua itu di belakang. Tapi kemudian didorong sebagai gelandang bertahan. Dia bisa bermain dengan, dan itu sudah dicoba. Ya, kalau di Crystal Palace terakhir kan dia bermain di posisi gelandang bertahan. Tapi di belakang di Royal dia bermain oke. Kemarin itu dia dapat ya
ratingnya cukup bagus juga sebagai pemain belakang ya. Jadi bisa dimanfaatkan ya, dia punya beberapa posisi yang baik untuk Kluivert. Tapi memang di belakang kita kan udah back tengah kita udah banyak. Jadi pasti yang kita butuh di gelandang, dan apalagi di gelandang bertahan. Ini perlu sekali buat timnas kita dalam coba berupaya meraih tiket menuju ke Piala Dunia 2026 ya. Kita menunggu teman-teman info selanjutnya soal Jairo Redowald ini, apakah dia memang harus datangin. Saya pikir memang harus datang dia. Semoga ya, semoga ya. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.